Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Dengarlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh mereka pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar ke kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudnya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Topan, terima kasih telah memimpin dalam pembacaan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman hari ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami di dalam otoritas-Mu, agar kami, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu dapat mendengar suara gembalanya dengan baik, dan kami dapat mengikuti setiap apa yang Kau nyatakan kepada hati kami Tuhan, agar hati kami dapat berubah, kehidupan kami pun dapat diselaraskan dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat melihat dengan jelas pimpinan Tuhan yang mengagumkan, yang menyenangkan hati kami di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin sedang sulit saat ini Bapa. Berdoa, berbicara kepada pribadi lepas pribadi melalui firman yang akan Kau sampaikan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Saudara, kita lanjutkan lagi ya seri khotbah kita dari Lukas. Hari ini kita udah masuk ke pasal 20. Dan sedikit rekap aja saudara apa yang kita jalankan bersama-sama di GPC saat ini. Kita sedang berada di seri khotbah kitab Lukas bagian terakhir. Dari pasal 19 sampai pasal ke-24. Seperti komitmen kami akan menyelesaikan kitab Lukas ini sampai nanti kita akan melihat bagaimana terakhirnya Yesus disalibkan, dia bangkit dari kematian, lalu dia naik ke surga. Dan saudara, kita sudah menyimak juga 2 minggu ini selama kita membahas kitab Lukas, di mana bagian terakhir kitab Lukas ini intensitas dari perjalanan Tuhan Yesus itu meningkat. Intensitas konfliknya, pertentangan yang dia terima, perdebatan yang dia juga alami, dia jalankan dengan orang-orang yang menentang dirinya itu sangat meningkat. Dan saudara, para penafsir berkata, dari pasal 19 sampai pasal 24 ini rentang waktunya sangat pendek sekali. Mungkin saudara dia masuk ke Yerusalem itu sekitar di hari Senin dan di hari Jumat dia sudah disalibkan. Jadi saudara, meskipun pasal ini adalah pasal yang nanti cukup panjang 19 sampai 24 sekitar 6 pasal, tetapi saudara, pasal ini akan sangat detail sekali mengisahkan hari per hari apa yang Yesus alami saudara di hari-hari terakhirnya sebelum ia disalibkan. Berbeda dari Lukas sebelumnya, kalau sebelumnya mungkin rentang waktu yang lebih panjang, ini lebih pendek saudara. Oke. Dan perikop yang tadi saudara baca ini memang benar-benar adalah terusan dari apa yang minggu lalu sudah kita dengar ya saudara ya. Minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah melihat
Yesus begitu masuk ke kota Yerusalem, dia masuk ke bait Allah, dan apa yang terjadi? Dia marah di bait Allah. Dia bisa dibilang membersihkan saudara, penyamun-penyamun, pedagang-pedagang yang berdagang di situ, dan setelah itu saudara ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memang selama ini menjadi penentang-penentang Yesus, itu mempertanyakan otoritas Yesus. Dengan otoritas apa dia melakukan ini semuanya. Dan hari ini saudara, Yesus mau kembali meresponi apa yang menjadi keraguan, pertanyaan dari para ahli Taurat kepada orang-orang Farisi yang juga sebenarnya mewakili saudara pertanyaan, keraguan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan mungkin keraguan, pertanyaan yang kita sekarang miliki sebagai orang percaya. Dengan otoritas apa Yesus memimpin hidup kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita kepada kemuliaannya saudara. Hari ini kita akan renungkan ini bersama-sama melalui satu perumpamaan tentang penggarap anggur. Ya, jadi tema otoritas masih tetap akan kita dengarkan hari ini saudara, tetapi melalui perumpamaan ini diharapkan kita dapat melihat itu dengan lebih clear, dengan lebih yakin saudara, dan akan membawa kita untuk melihat, memandang Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita dengan lebih dan lebih baik lagi. Kita akan melihat perumpamaan ini dalam 3 poin khotbah yang akan saya sampaikan, yang akan saya rangkum sebagai berikut. Pertama, hidup dalam kebaikan Tuhan. Kedua, hidup yang menolak Tuhan. 3, hidup karena pengharapan dari Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap anggur ini akan menyatakan kepada kita yang pertama, hidup dalam kebaikan Tuhan. Kedua, hidup yang menolak Tuhan. 3, hidup karena pengharapan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita simak ketiga poin ini secara dekat dari firman yang tadi sudah dibacakan oleh saudara Topan, dan kita akan masuk ke poin yang pertama, hidup dalam kebaikan Tuhan. Saudara, perumpamaan penggarap anggur ini bisa dikatakan perumpamaan yang sebenarnya cukup sederhana. Ada 4 tokoh dalam perumpamaan ini, tokoh besarnya. Pertama, ada si pemilik kebun anggur. Kedua, ada penggarap-penggarapnya. Ketiga, ada perwakilan pemilik kebun anggur, hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur, nanti kita akan lihat. Dan yang keempat, nanti ada anak pemilik kebun anggur. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam perumpamaan ini, saya ingin membahas kenapa Yesus pakai perumpamaan kebun anggur di sini. Nah saudara, pas banget saya nggak janjian sama saudara Joshua tadi, dia memberikan satu ayat di panggilan ibadah kita yang sebetulnya melatar belakangi kenapa Yesus memakai perumpamaan ini. Karena seperti yang kita lihat di Yesaya pasal 5 ayat 1-4 tadi, Tuhan Yesus, Tuhan seringkali di perjanjian lama mengasosiasikan, mengumpamakan Israel itu sebagai kebun anggur. Jadi saudara, waktu bangsa Yahudi, orang-orang Farisi mendengar perumpamaan ini, mereka sudah familiar di dalam telinga mereka kalau ini adalah konteksnya dari perjanjian lama, dari firman yang mereka sudah kenal, yang mereka sudah pahami saudara. Dan terlebih lagi saudara, ada faktor budaya juga yang melatar belakangi dari kenapa kebun anggur yang dipilih. Saudara, pada masa itu, kebun anggur itu adalah tempat yang sangat spesial. Kebun anggur pada masa perumpamaan ini disampaikan, itu adalah simbol dari kehidupan dalam berkat yang melimpah. Kenapa saudara? Karena kebun anggur pada masa itu merupakan tempat tinggal yang nyaman. Kebun anggur itu biasanya saudara ada itu bersama-sama dengan rumah pemiliknya atau rumah penggarap-penggarapnya. Jadi pemiliknya, penggarapnya itu pasti tinggal di tengah-tengah kebun anggur. Dan itu bisa dibilang menyatakan bahwa mereka tinggal di tempat paling aman dan paling nyaman. Kenapa begitu saudara? Kita lihat, saya mau lihat ayat panggilan ibadah kita lagi. Boleh Doris kalau bisa diputerin lagi, dikasih lihat lagi ayat panggilan ibadahnya. Ayat panggilan ibadahnya, Yesaya 5 ayat 1-4, dikatakan begini, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Lihat di ayat 2, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Saudara, tanahnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini tanah yang terbaik yang ada di dalam kebun anggur. Terbaik dari semua tanah-tanah yang ada di satu negeri biasanya. Dikatakan menanaminya dengan pokok anggur pilihan.
Kalau saudara baca perumpamaan ini, di kitab Markus, perumpamaan yang sama, Markus pasal 12 ayat 1, Tuhan Yesus katakan bahwa pemilik kebun anggur ini menanami pagar di sekitar kebun anggur itu. Jadi kebun anggur itu adalah tempat yang relatif aman, saudara, paling aman. Lalu dikatakan di sini, ia mendirikan sebuah menara jaga, di Yesaya 5 lagi saudara, ayat 2. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ada yang menjaga, ada yang mengantisipasi bila ada bahaya, bila ada maling. Dan ditambah lagi, menggali lubang tempat memeras anggur, supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Anggur saudara pada masa itu bukan kayak sekarang. Kita minum anggur sekarang mungkin saat-saat tertentu aja saudara, karena anggur itu mahal. Zaman itu, anggur juga minuman yang mahal hitungannya. Tetapi biasanya orang meminum anggur itu karena itu bisa memberikan satu kenyamanan bagi mereka. Kehangatan, karena waktu itu cuaca di padang gurun, geografi sana itu kalau malam itu sangat dingin sekali saudara, dan belum ada seperti sekarang penghangat, atau misalnya baju-baju tebal, kan gak nyaman juga saudara di rumah pakai baju-baju tebal. Apa yang mereka lakukan? Mereka minum anggur. Dan yang menariknya di sini, di dalam kebun anggur, mereka bisa minum anggur itu kapanpun, dimanapun, dan pasti yang mereka minum adalah anggur terbaik. Karena kenapa? Langsung diperas saudara di situ. Ada wine press, pemeras dari kebun anggur itu sendiri. Itu artinya saudara, tinggal di dalam kebun anggur menyatakan atau menyimbolkan hidup dalam kemakmuran tertinggi pada masa itu. Punya kebun anggur itu kalau zaman sekarang saudara, mungkin udah kayak orang punya rumah di kawasan elit di Jakarta. Punya rumah mewah di Menteng, di Pik, di Pondok Indah. Dan yang menariknya saudara, kemakmuran di dalam kebun anggur ini tidak hanya dinikmati oleh si pemilik, tetapi juga orang-orang yang bekerja di dalam kebun anggur itu, penggarap-penggarap yang ada dalam perumpamaan ini. Karena kenapa? Mereka juga tinggal di situ saudara. Mereka juga dapat perlindungan, mereka dapat pengawasan, mereka juga bisa menikmati anggurnya juga saudara. Jadi saudara, kalau di masa perjanjian lama kita melihat ada orang menjadi budak, ada orang menjadi hamba untuk menggarap kebun anggur, itu bukan suatu penyiksaan sebenarnya, tapi itu anugerah yang besar. Karena kenapa? Mereka itu juga akan punya kehidupan seperti pemiliknya, yang juga nyaman, yang juga mereka dapat nikmati. Dan ini semua menyatakan satu hal saudara. Kalau orang diundang masuk untuk kerja di dalam kebun anggur, menggarap kebun anggur, menyatakan satu, pemiliknya itu adalah pemilik yang baik. Pemiliknya adalah pemilik yang murah hati. Dan Yesus secara nyata menyatakan perumpamaan ini kepada para orang-orang Yahudi, orang Farisi, untuk bilang apa? Kalian lihat kehidupan kalian, selama ini Tuhan sudah meletakkan kalian di tengah-tengah kebun anggur. Tuhan sudah memberikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman. Tuhan sudah beserta dengan kalian. Tuhan sudah menyatakan kebaikan itu kepada mereka. Dan kalau kita di perjanjian lama saudara, kebaikan Tuhan itu dinyatakan secara luar biasa kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Mereka diberikan tanah perjanjian, di mana dikatakan tanah perjanjian itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan terus melindungi mereka saat mereka berperang. Tuhan bisa kirim malaikatnya untuk berperang. Mereka menang dari perang-perang mereka. Tuhan melindungi mereka di siang hari dengan tiang api, di malam hari dengan tiang awan. Kebalik ya saudara, di siang hari dengan tiang awan, di malam hari dengan tiang api. Supaya apa? Di siang hari mereka tidak kepanasan waktu berjalan di padang gurun. Di malam hari mereka mendapatkan penerangan di tengah-tengah gelapnya malam. Dan Tuhan juga kasih bait Allah yang begitu megah di tengah-tengah mereka untuk menyatakan bahwa Tuhan berkenan sama mereka. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Dan Tuhan kasih firman-Nya secara khusus kepada bangsa Israel yang menyatakan isi hati Tuhan kepada mereka. Kurang baik apalagi saudara Tuhan sama bangsa Israel. Dan kalau saya mau perhatikan kepada kehidupan kita sekarang saudara, Tuhan juga baik kepada kita. Tuhan baik kepada semua manusia. Karena kenapa? Tuhan pada hakikatnya adalah pribadi yang baik. Tuhan itu tidak jadi baik karena kita baik dulu kepada Tuhan. Enggak, saudara. Karakter Tuhan itu memang sudah baik secara penuh. Dan saat Tuhan menciptakan kita manusia, sebetulnya Tuhan itu sudah meletakkan kita di awal itu di dalam kebun anggurnya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan
untuk hidup di dalam kenyamanan dan keamanan yang sejati di dalam Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena itu adalah bagian dari hakikatnya Tuhan. Kalau saudara baca penciptaan di Kejadian pasal 1. Setiap kali Tuhan selesai menciptakan, dia selalu berkata apa? Dan dia melihat semuanya, dan dia melihat itu sebagai baik. Kenapa ada kata baik itu diulang-ulang terus sampai 6-7 kali di dalam Kejadian pasal 1? Karena itu mau menyatakan siapa Tuhan. Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu tidak terpengaruh saudara atas keadaan di dalam dunia ini. Kebaikan Tuhan itu tidak terpengaruh atas kondisi atau keputusan manusia. Kebaikan Tuhan itu sifatnya unconditional. Tuhan adalah Tuhan yang baik di dalam segala kondisi, dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itulah kenapa saudara, Tuhan menyatakan, lihat di mana kita di tengah-tengah kebun anggurnya Tuhan. Kita adalah orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya ada di dalam kenyamanan dan keamanan karena kebaikan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan? Siapa di sini yang gak pernah meragukan kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Gak ada. Saya juga gak berani angkat tangan saudara. Karena sering banget kita meragukan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mungkin adalah satu kebenaran konsep yang mudah kita terima, tapi satu konsep yang juga sering kita ragukan saudara. Kenapa saudara kita meragukan kebaikan Tuhan? Kalau Tuhan itu baik senantiasa, dia baik pada hakikatnya. Dia baik bukan karena kondisi kita, respon kita, dia senantiasa baik. Tapi kenapa kita sering meragukan itu saudara? Ya kan kok Davin, kita kan gak selama-lamanya hidup mengalami kebaikan. Ada masa-masa kita mengalami kesulitan. Ada masa-masanya saya mengalami masalah yang besar. Dan di situ saya naif lah kok. Maksa lah kok kalau bilang kalau Tuhan itu baik. Susah saya bilang Tuhan itu baik saudara. Tapi saudara kalau kita berpikir begitu, apakah berarti firman-Nya salah? Apakah berarti Tuhan menyatakan di dalam Alkitab kalau Tuhan itu senantiasa baik itu adalah satu kebohongan? Kan gak begitu saudara. Firman Tuhan gak mungkin salah. Firman Tuhan kebenaran yang paling tinggi. Artinya saudara, waktu kita tidak bisa melihat Tuhan itu baik, waktu kita meragukan kebaikan Tuhan, itu ada something wrong di dalam hidup kita saudara. Dan apa yang salah waktu kita meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Nah saudara, saya ingin kita lihat. Coba saudara flashback 5 tahun terakhir hidup saudara. Dan saudara kasih tahu ke saya, atau ke rekan-rekan di sebelah saudara, dalam 5 tahun terakhir, apa 5 pengalaman yang paling membekas dalam kehidupan saudara? Saya cukup yakin, dari 5 yang saudara ingat, 4 itu mungkin pengalaman yang buruk, 1 pengalaman yang baik. Atau mungkin semuanya pengalaman yang buruk saudara. Padahal, tidak semua pengalaman dalam kehidupan kita itu kan pengalaman yang buruk saudara. Malah kalau saya mau bilang, kalau kita cermati dalam kehidupan kita lebih spesifik, kita akan menemukan lebih banyak pengalaman yang baik daripada pengalaman yang buruk. Mungkin saudara tahun lalu, saudara mengalami pengalaman buruk, diberhentikan dari kantor saudara. Tapi saudara tetap dapat mengalami kebaikan Tuhan. Masih bisa makan 3 kali sehari. Meskipun saudara sulit, tapi masih bisa bayar kos di sini. Saudara masih punya keluarga dan teman-teman yang tidak berubah menerima saudara, memperhatikan saudara, meskipun saudara sekarang gak punya pekerjaan. Atau mungkin tahun lalu saudara memiliki masalah dengan seseorang, sakit hati, ditinggalkan, merasa tidak diterima oleh orang tersebut. Tapi ingat gak tahun lalu saudara mengalami juga orang-orang yang tetap memberikan semangat, perhatian, mau nemenin saudara saat saudara lagi down kayak begitu. Saudara masih tetap bisa datang ke gereja dan teman-teman di sini membantu saudara untuk menyelesaikan masalah saudara. Saudara mungkin lebih banyak mendapatkan kata-kata yang menguatkan daripada kata-kata yang menjatuhkan. Dan bukankah itu kebaikan Tuhan saudara? Tapi masalahnya, hati kita, mata kita sering tidak terfokus kepada kebaikan Tuhan. Malah terfokus kepada masalah-masalah hidup kita. Masalah kita saudara bukan di dalam masalah itu sendiri sebenarnya saya harus katakan. Masalah kita dalam melihat kehidupan kita adalah kita lupa untuk fokus kepada kebaikan Tuhan.
Ini tendensi kita semua. Ini adalah kecenderungan saya, saudara. Beberapa hari yang lalu, John Piper kasih satu quote di IG, di Zaya Ringkat. Quote-nya bilang begini, Tuhan sudah memberikan 10.000, menyatakan 10.000 hal kepada saudara, tapi yang saudara ingat cuma 3. 99.997 lainnya kita lupa. Tapi kalau saya boleh nambahin quote-nya John Piper itu, kita mungkin saudara mengalami 3 hal yang buruk, 3 masalah dalam hidup kita, tetapi yang kita rasakan seperti kita mengalami 30. This is us, ini manusia saudara, yang cenderung mengecilkan Tuhan, mengecilkan kebaikan Tuhan, tetapi kita membesarkan masalah yang ada di dalam hidup kita. Dan ini bukan terjadi karena kita bikin-bikin, enggak, natural. Saya mengalaminya. Dan saya yakin saudara pun juga mengalaminya. Oleh karena itu saudara, untuk kita dapat kembali melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, mempercayai setiap pimpinan Tuhan, bahwa pimpinan Tuhan itu selalu baik sama kehidupan kita, dia tidak berubah kebaikannya dalam kehidupan kita, maka saya ingin ingatkan kepada kita, yang perlu kita lakukan adalah ubah fokus kita, ubah pandangan kita. Jangan fokus terus hanya ke masalah kita. Bukannya mau mengecilkan masalah saudara, enggak. Tetapi saudara ada fokus yang lebih baik daripada fokus kepada hanya masalah kita saja, tapi kepada Tuhan yang memimpin kita di tengah-tengah masalah kita. Karena hanya dengan kita melihat Tuhan, kita melihat Dia senantiasa baik dalam kehidupan kita saudara, disitulah kita akan merasa tenang. Disitulah kita akan kembali tersadar bahwa kita ada di tengah-tengah kebun anggurnya Tuhan. Kita ada masalah, tetapi hidup kita tetap aman. Kita ada disakiti orang, tetapi saudara kita masih tetap mendapatkan damai sejahtera, kenyamanan. Karena kenapa? Tuhan yang baik ada di dalam hidup kita. Tapi masalahnya saudara, mengubah pandangan kita untuk berfokus kepada Tuhan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin sekarang saudara, di dalam kepala kita ingin melihat kebaikan Tuhan. Yes, Tuhan aku mau komit. Lihat kebaikan Tuhan sekarang, gak terlalu fokus pada masalah. Tetapi seringkali susah mengontrol hati kita. Masalah itu terus aja, kayaknya menghantui. Kayaknya itu terus ada di dalam hati kita dan sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan kenapa ini bisa terjadi saudara? Fakta bahwa kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, itu terjadi karena kita memiliki satu hati. Hati yang seperti para penggarap di dalam perumpamaan ini, yaitu hati yang menolak Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua, hidup yang menolak Tuhan. Perhatikan saudara, saya ingin masuk ke ayat 10 dan seterusnya dalam perumpamaan kita hari ini. Ayat 10 dikatakan, ketika saat musimnya tiba, yaitu saat musim panen, sang pemilik yang punya kebun anggur itu mau mengambil hasil panen bagian miliknya yang sudah dikerjakan oleh para penggarap. Dan kalau kita mengacu kepada bangsa Israel, saudara, hasil dari kebun yang diminta oleh pemiliknya ini juga merupakan satu simbol. Simbol apa, saudara? Simbol penyembahan, simbol ketaatan yang menjadi respon dari bangsa umat Tuhan atas kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan gak minta kita untuk kita menyembah Dia dulu baru Dia baik sama kita. Tuhan gak minta kita taat dulu baru Dia baik sama kita, enggak. Tetapi saudara, karena Tuhan sudah baik sama kita, Tuhan menghendaki respon dari kita, yaitu apa? Kita menyembah Dia, kita taat kepada semua perintah Tuhan. Ini adalah respon yang layak. Dan itu kenapa firman Tuhan seringkali mengatakan, Tuhan hanyalah satu-satunya yang layak menerima penyembahan kita. Dan untuk mengambil bagiannya ini, kalau kita kembali ke perumpamaan ini saudara, sang pemilik kebun itu mengirimkan hambanya ke kebun tersebut. Di mana dalam konteks bahasa bangsa Israel, hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur ini adalah pernyataan atau penggambaran dari para nabi yang Tuhan sudah utus di perjanjian lama. Yang tujuannya para nabi ini mengingatkan bangsa Israel agar mereka selalu meresponi Tuhan dengan baik, menyembah Tuhan dengan baik, menaati semua firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam perumpamaan ini? Para penggarap tidak mau memberikan bagian milik tuannya tersebut. Ia malah memukul hambanya, mengirim pulang hambanya dengan tangan hampa.
Tapi sang pemilik kebun tidak diam. Dia terus kirimkan hamba yang kedua, hamba yang ketiga, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang sama. Sampai sang tuan ini berkata di dalam perumpamaan ini, ia mengirimkan anaknya sendiri supaya dipikir nanti mereka akan menghargai anaknya ini. Karena kenapa? Anak ini adalah ahli waris dikatakan di situ dari kebun anggur ini. Jadi seakan-akan dengan mengirim anak ini, si ownernya datang sendiri, saudara. Si pemilik kebun anggur itu datang sendiri ke penggarap-penggarapnya. Tetapi anak ini juga tidak diterima. Para penggarap yang menolak hamba-hamba dan anak pemilik dari kebun anggur ini adalah penggambaran yang tepat dari sikap bangsa Yahudi. Sikap ahli Taurat, orang-orang Farisi kepada Tuhan. Yang di dalam sejarahnya di perjanjian lama, banyak menolak hamba-hamba Tuhan, banyak menolak nabi-nabi Tuhan, dan pada akhirnya nanti kita akan melihat mereka menolak anak Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sama seperti bangsa Yahudi, saudara, kenapa manusia sulit percayakan kebaikan Tuhan, sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dan ragu, karena kecenderungan hati kita adalah sama seperti bangsa Yahudi, menolak Tuhan untuk hadir di dalam hati kita. Dan di sini kita dapat semakin mengerti kenapa Tuhan mau pakai perumpamaan kebun anggur ini, saudara, kepada bangsa Yahudi. Karena di sini Tuhan gak cuma mau kasih lihat bahwa mereka itu jahat. Tapi satu lagi, saudara, yang paling penting, Yesus mau menunjukkan betapa gak tahu dirinya mereka sama Tuhan. Tuhan udah kasih kebaikannya kepada mereka dengan sempurna. Mereka udah tinggal dalam kebun anggur, dirawat, dipelihara dengan begitu rupa, dikasih keamanan, kenyamanan. Tapi apa respon mereka? Mereka malah menolak Tuhan. Bahkan mereka mau membuang, mereka mau merampas apa yang Tuhan itu miliki. Mereka mau kebun anggurnya itu bagi diri mereka sendiri. Kita, saudara, adalah orang-orang yang hanya mau berkatnya Tuhan saja, tetapi bukan mau Tuhannya. Kita adalah orang-orang, saudara, yang hanya mau keamanan, hanya mau kenyamanan dari Tuhan. Tapi kita gak mau tunduk, kita gak mau berelasi dengan Tuhan sebagai Raja kita. Dan itu hati kita yang berdosa, saudara. Perumpamaan ini menunjukkan satu gambaran tragis atas kebenaran doktrinal yang kita pegang di dalam tradisi reform sebagai total depravity, atau kerusakan total manusia. Di mana doktrin ini berkata manusia itu sudah rusak total semuanya karena dosa. Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, itu semuanya sudah menolak Tuhan. Dan melalui perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa kerusakan manusia ini terlihat dengan manusia yang sebenarnya tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Kita menolak Tuhan yang sudah menyatakan kebaikan ke dalam kehidupan kita. Tapi mungkin sekarang saudara berpikir, kayaknya berlebihan deh kok. Aku gak pernah kayaknya menolak Tuhan dalam hidup kita. Aku gak pernah ragu atau percaya atau sampai gak percaya sama Tuhan. Ya udahlah, ragu-ragu kecil lah, tapi gak pernah sampai menolak Tuhan, apalagi menjahati Tuhan. Saya gak pernah tuh jahat sama hamba Tuhan. Gak pernah saya jahat sama Ko Davin. Meskipun saya pernah gak setuju sama dia, tapi saya gak pernah nolak dia sebagai pastor saya. Gimana mungkin saya menolak Tuhan dalam kehidupan kita? Saya tahu rata-rata di sini saudara-saudara adalah orang-orang yang punya reputasi yang cukup baik di mata masyarakat, di mata komunitas saudara. Ini menarik, saudara. Saya ingin perhatikan, menunjukkan satu hal yang Yesus nyatakan dalam perumpamaan ini, bahwa penolakan itu tidak terjadi langsung begitu saja. Tetapi ada tahapan-tahapan yang sifatnya progresif bagaimana kita menolak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita seringkali terjadi ini tanpa kita sadari, saudara. Bagaimana ini terjadi? Coba saya ingin kita lihat satu persatu ya. Dari bagaimana para penggarap ini menolak hamba-hamba yang dikirimkan oleh tuannya. Kita lihat di ayat 10. Hamba yang pertama yang dikirim. Dikatakan apa? Ia datang, lalu ia dipukuli, lalu disuruh pulang. Ya, cuma dipukuli dan disuruh pulang. Ini sudah menunjukkan pertama-tama, oke, dia menolak tuannya. Tapi dikirim lagi kan hamba yang kedua dan yang ketiga, di ayat 11 dikatakan di situ. Hamba yang kedua dibilang apa? Dipukuli dan ditambah apa? Dipermalukan. Dan hamba yang ketiga ditambah lagi, dipukuli dan dilempar
keluar kebun. Dari hamba kedua dan hamba ketiga ini saudara, kita melihat penggarap ini sikapnya bukan hanya menolak, tapi juga merendahkan tuannya. Dan di akhirnya saudara, puncaknya saat sang anak datang di ayat 14 sampai 15 dikatakan, ia dilempar keluar dan dibunuh. Dibilang mau mengambil kebun anggur sebagai warisannya, karena mereka pikir kalau anaknya udah nggak ada, nanti kan udah nggak ada lagi yang jadi ahli waris. Sehingga mereka bisa nanti mendapatkan kebun anggurnya buat mereka sendiri. Di sini kita lihat, penggarap ini nggak cuma menolak, nggak cuma merendahkan, tetapi dia sudah melawan dengan tuannya. Dia sudah mendeklarasikan perang dengan tuannya, karena dia mau menghancurkan tuannya di sini. Dan inilah tahapan bagaimana kita menolak Tuhan, saudara. Mulai dari kita menolak, memisahkan diri kita dari Tuhan. Mungkin ini kelihatannya lebih pasif. Lalu setelah itu saudara, waktu kita sudah memisahkan diri kita dari Tuhan, kita mulai menganggap Tuhan itu nggak ada, merendahkan Tuhan, sampai kita melawan Tuhan dengan aktif. Ibaratnya saudara kayak begini. Habis ini saudara, kita lagi di mall ya di sini ya. Saudara turun jalan-jalan ke mall. Tujuannya mau refreshing aja. Ini tanggal 23 ya, belum gajiannya kita ya, tanggal tua ya. Jadi duit pasti lagi seret ya. Udah komitmen, saya nggak mau belanja. Cuma mau jalan-jalan doang refreshing. Tapi apa yang terjadi? Lagi jalan-jalan. Lihat ada baju di Uniqlo, cakep juga ya dari displaynya. Pengen lihat-lihat bentar, sudah mulai. Komitmen kita terhadap mau simpen duit, mulai tergoyahkan. Masuk ke Uniqlo, browsing baju, lihat-lihat, ambil. Cakep juga ya, masuk ke fitting room, kita coba bajunya. Mulai deh, lupa udah, kita mau komitmen buat nyimpen duit. Cocok bajunya, cakep. Ke kasir, beli bajunya, baju itu jadi milik kita. Komitmennya udah benar-benar tidak dihargai lagi saudara, untuk kita nyimpen duit. That's how we reject God in our lives. Gak ada yang rencanain ini saudara. Gak ada yang menduga ini akan terjadi. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, ini datangnya seperti singa yang mengaum-ngaum dari luar dan mau mencari celah untuk menjatuhkan kita. Dan inilah yang terjadi kepada hati semua orang yang sudah rusak oleh dosa. Kita menolak Tuhan. Kita membiarkan diri kita memberontak kepada Tuhan. Dan kalau saudara benar-benar ini nggak mau terjadi dalam kehidupan saudara, kita harus perangi hati ini. Kita harus bertindak sesuatu saudara. Nggak bisa diam-diam aja. Nggak bisa pasif-pasif aja saudara. Tapi pertanyaannya gimana kita bisa memerangi hati. Karena mengontrol hati kita aja susah saudara. Buat supaya keraguan itu nggak masuk ke dalam hati kita tuh susah. Buat kita ngelihat Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah kondisi yang lagi nggak baik, itu aja susah. Gimana saudara? Apa yang dapat membuat kita berjalan dengan setia dalam kebaikan Tuhan? Kita masuk ke poin yang ketiga. Tuhan tidak hanya memberikan peringatan kepada kita untuk berperang, tapi membawa pengharapan kepada kita untuk melihatnya dengan benar. Poin ketiga, hidup karena pengharapan dari Tuhan. Kita lihat saudara di akhir perumpamaan ini. Sang anak yang menyimbolkan Tuhan Yesus akhirnya dibinasakan oleh para penggarap anggur. Dan ini menandakan apa yang akan terjadi kepada Yesus sendiri. Yesus menariknya tidak mengakhiri perumpamaan ini hanya dengan kebinasaan saja. Tetapi ia menyatakan nubuatan tentang penghakiman di ayat 17 dan 18, di mana di sini ayat 17 adalah kutipan dari ayat di Perjanjian Lama, dan ayat 18 pun juga adalah perkataan yang ada dari Perjanjian Lama, dari perkataan para nabi di Perjanjian Lama, saudara. Ayat 17 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dikutip dari Mazmur 118, dan ini menyatakan saudara bahwa Yesus, anak yang seperti batu dibuang karena dipandang tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan, akan menjadi batu penjuru. Dan batu penjuru ini saudara, kalau kita melihat sebuah bangunan,
itu biasanya cornerstone atau batu penjuru itu akan berfungsi sebagai fondasi utama untuk berdirinya suatu bangunan. Tanpa adanya batu penjuru, sebuah bangunan tidak akan mungkin bisa berdiri. Dan di sini Yesus mau menegaskan satu hal, bahwa dirinya Yesus yang akan dibuang, mati di atas kayu salib, adalah batu penjuru yang akan menjadi fondasi utama bagi iman kita. Fondasi utama bagi kerajaan Allah. Dan di ayat 18 saudara, Yesus memberikan sebuah penggambaran, allusion dari dua bagian di dalam firman Tuhan. Yesaya pasal 8 ayat 14 sampai 15, tentang di situ Yesaya memakai batu juga, tetapi batu di situ dimaksudkan sebagai batu sandungan bagi bangsa Israel. Dan Daniel pasal 2 tentang penglihatan Raja Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel sebagai kerajaan yang akan hancur. Ada patung saudara penglihatannya, patung itu dari emas, perak, besi, dan kayu. Lalu ada batu yang akan menghantam patung itu sampai patung itu hancur. Dan ini mengaitkan saudara tentang kerajaan yang akan hancur, yaitu kerajaan Yahudi, bangsa Yahudi yang akan hancur, remuk ditimpa oleh sang batu penjuru tersebut. Dan ini menunjukkan saudara bahwa saat Yesus nanti menjadi batu penjuru, mereka yang menolak Yesus dan terutama mengacu kepada orang-orang Yahudi akan menerima penghakiman yang akan membawa kepada kebinasaan. Sekali lagi saudara, kita mendengarkan pesan yang 2 minggu lalu saya sudah sampaikan, minggu lalu disampaikan oleh Oswin, bahwa Yesus memperingatkan bangsa Yahudi akan kebinasaan yang pasti akan menimpa mereka karena mereka telah menolak Yesus. Tetapi ada satu hal menarik dalam perikop ini yang saya ingin sampaikan, bahwa Yesus sebetulnya tidak hanya menyatakan peringatan akan kebinasaan, tetapi ada satu pengharapan, khususnya pengharapan untuk kita dapat melihat kembali kepada Tuhan. Dan kita lihat ini di ayat 16. Dikatakan di situ, dalam perumpamaan ini, setelah sang anak dibunuh oleh para penggarap, tuan kebun anggur itu dikatakan dia akan datang lagi, dia akan membinasakan penggarap-penggarap itu. Dan perhatikan kalimat ini saudara, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Lukas di sini secara spesifik ingin menunjukkan bahwa kebun anggur, yaitu kebaikan Tuhan, janji kerajaan Allah yang tadinya memang diberikan kepada bangsa Israel di perjanjian lama melalui Abraham, melalui bangsa Israel dan keturunan-keturunannya saudara. Sekarang janji kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain karena mereka sudah menolak janji Tuhan ini. Dan ini adalah janji yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kepada Gentiles. Artinya, Lukas ingin menyampaikan di sini, karena bangsa Yahudi telah menolak Kristus, mereka telah membunuh Kristus. Itu sekarang menjadi janji penebusan yang bisa dimiliki oleh semua bangsa termasuk kepada kita. Karena Yesus ditolak, karena Yesus dibuang saudara. Itulah kenapa saudara, kita sekarang bangsa Indonesia dapat menerima janji Tuhan dengan sempurna. Kita bangsa Indonesia juga dapat masuk ke dalam, tinggal di dalam kebun anggurnya Tuhan. Dan Yesus mau menunjukkan satu hal, bahwa penolakan yang terjadi kepada Tuhan, dia mati di atas kayu salib, dia dibunuh oleh bangsa Yahudi, itu semata-mata bukan hanya kejahatan bangsa Yahudi saja, tetapi itu adalah rencana Tuhan yang begitu besar bagi seluruh dunia ini. Batu yang dibuang menjadi batu penjuru bagi kehidupan kita, bagi dunia ini, bagi iman kita saudara. Dan inilah pengharapan yang Yesus ingin sampaikan melalui perumpamaan ini. Dan sekarang saudara, saya ingin katakan, bagaimana kita dapat berfokus kepada kebaikan Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat kebaikan Tuhan, terutama di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan masalah, kehidupan kita yang mungkin banyak diliputi dengan ketidakpastian. Kita bisa melihat itu dengan kebaikan terutama yang Tuhan nyatakan ke dalam dunia ini. Saat dia memberikan dirinya saudara, dia meskipun ditolak, dia tidak melawan orang-orang Yahudi itu. Meskipun dia disalibkan, dia dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu, dia tidak melawan meskipun dia bisa. Supaya apa?
supaya kebaikan Tuhan yang sepenuhnya nyata di atas kayu salib saat dia menebus dosa-dosa kita. Yesus ditolak supaya kita diterima oleh Tuhan. Dan inilah kuncinya saudara, kita dapat berperang melawan hati kita yang ragu kepada Tuhan, yang menolak kepada Tuhan. Batu penjuru itu sudah ada di dalam hati saudara, sudah ada di dalam hati saya. Dan batu penjuru itulah yang menjadi fondasi iman kita, fondasi iman saudara, fondasi iman saya. Dan ini yang menandakan kepada kita, yang menunjukkan kepada kita saudara, bahwa Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya kepada kita, meskipun kehidupan kita dipenuhi oleh banyak masalah. Dan saya berdoa saudara, saat ini, agar saudara dapat terus berpegang dan melihat kepada sang batu penjuru ini dalam kehidupan saudara. Dapat melihat kebaikan yang terutama yang Tuhan sudah nyatakan kepada hidup saudara. Kalau Tuhan sudah mengampuni hidup kita saudara, kalau Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kita, Tuhan sudah mati buat kita. Roma pasal 8 berkata, apalagi yang dia tidak berikan kepada kita saudara. Kenyamanan kita, keamanan kita, itu sudah terjamin di dalam Tuhan. Dan itu tidak akan berubah. Meskipun kehidupan kita dilanda berbagai macam kesulitan, ketidakpastian, dan ketakutan. Dan inilah saudara batu penjuru yang akan melindungi engkau, yang akan membuat kau nyaman, dan inilah kebaikan Tuhan yang akan menyertaimu sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Kau Allah yang baik, begitu baik kepada setiap kami. Tidak henti-hentinya Kau nyatakan kebaikan itu dalam kehidupan kami. Namun kami manusia, kami orang-orang yang seringkali melupakan kebaikan-Mu. Kami orang-orang yang seringkali ragu akan Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan bawa kami untuk melihat kepada Juru Selamat kami yang sekarang hidup dalam hati kami. Batu penjuru yang menjadi fondasi iman kami. Batu penjuru yang tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun juga. Kami berdoa biarlah batu penjuru ini dapat menjadi fondasi dari kehidupan kami. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan senantiasa hidup dalam kebaikan Tuhan. Agar kehidupan kami senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Dan memimpin kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.